terus kalian nyalain, terus ya lama kelamaan tuh kayak ada bunga-bunganya gitu. Ya enggak, ini kan kecil, dia tuh kecil cuma buat kamar mandi. Hi everyone, my name is Rebecca. Let's talk about candle making and business. Awalnya aku tuh ngide bikin lilin, tapi aku tuh jarang banget nemuin channel YouTube Indonesia yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di pembuatan lilin. Kayak misalnya di suhu berapa, terus soy wax atau parafin atau palm wax yang dipakai, terus ternyata setiap wax itu sifatnya beda-beda. Misalnya aja nih, soy wax itu dari yang toko A, toko B, toko C pasti hasilnya akan beda. Dari wanginya pun, misalnya yang soy wax A itu lebih ke keju, terus B sama C itu nanti lebih kayak ke wangi susu kayak gitu. Kita kan juga pakai yang namanya fragrance oil, atau ada kadang yang pakai essential oil. Kalau untuk aromaterapi sendiri biasanya pakai essential oil, cuman kalau yang wangi-wangian yang ya cuma sekedar wangi aja sih ya, nggak ada relaksasinya, itu kalian bisa pakai yang fragrance oil. Fragrance oilnya itu juga beda ya, kayak misalnya yang sama kayak soy wax beli di toko A padahal sama-sama vanilla. Vanilla itu kan ada macam-macam, ada yang mungkin vanilanya strong, ada yang soft. Itu harus kalian riset sendiri, kalian coba dari toko A, B, C mana yang lebih cocok buat kalian. Lalu untuk sumbu biasanya ada 3 sumbu pilihannya. Yang pertama cotton wax, kedua eco wax, itu tuh bentuknya sama kayak cotton wax gitu, cuman warnanya coklat dan katanya lebih natural. Yang ketiga ini jarang banget kita temuin di Indonesia, yaitu wooden wax. Yang wooden wax ini tuh jarang banget aku nemu di toko-toko pakai yang wooden wax. Kebanyakan pakai yang cotton wax, ini sumbu katun biasa. Dari ketiga ini tuh yang paling aku suka yang wooden wax. Cuma kalian kalau misalnya mau yang biasa-biasa aja yang sering kalian pakai, udah kalian pakai yang cotton wax. Atau mungkin kalian juga bisa coba yang eco wax. Nanti kalau reviewnya kalian bagus, aku mau coba. Pertanyaan-pertanyaan kayak nanti di suhu berapa, terus nuangnya di suhu berapa biar nggak ada yang namanya frosting. Apa itu frosting? Nih, frosting ada di sini. Kemudian nanti ada melt pool. Apa itu melt pool? Melting point, terus fragrance oil load. Gimana caranya nakar yang namanya lilin di satu jar. Sebelum kita bahas hal yang lain tentang perlilinan, mending kita langsung lihat gimana caranya aku produksi lilinku sendiri yang aku jual di marketplace. Let's go! Aku pakai soy wax buat pembuatan lilin. Terus untuk fragrance oil aku pakai wangi jasmine tea yang udah aku takar. Untuk jarnya aku pakai sloky ya, aku bikin 2 lilin. Taruh dulu. Terus kita siapin juga wooden wax sama clippernya. Aku pilih model yang universal. Kemudian ini juga ada termometer untuk pengukuran suhu, untuk fragrance oil dan penuangan. Ini kita tempel dulu. Kalian bisa pakai stiker khusus untuk waxnya yang dijual di toko bahan lilin. Pastikan untuk waxnya kalian taruh di tengah ya, biar pembakaran nanti lebih merata. Kalau misalnya itu nggak di tengah, pasti akan terjadi yang namanya tunneling. Untuk melelehkan soy wax kita pakai metode double boiler. Jadi ada panci, kemudian kalian kasih air, nanti dididihin, kemudian baru kasih untuk soy waxnya ini kayak gini. Prosesnya nanti sekitar 15-20 menit untuk melelehkan semua soy waxnya. Jangan lupa dipantau untuk lilinnya ya guys, jangan sampai enggak. Nih soy waxnya udah meleleh semua ya. Kayaknya untuk suhu di sekitar 85-90 derajat Celcius. Habis itu kita angkat. Tadi setelah aku angkat dari kompor, kayaknya aku tuh nunggu sekitar 5 menitan biar si lilin ini tuh siap menerima si fragrance oilnya. Kemudian untuk ngaduknya juga agak lama, ini mungkin sekitar 1-2 menit biar fragrance oilnya tuh menyatu sama si lilin.
Oke, kalau tadi udah ngaduk fragrance oil sama lilinnya, kita udah siap ya buat nuangin. Dan jangan lupa sumbunya dicek lagi biar sumbunya itu pas di tengah. Oke, jarinya udah keisi semua ya sama lilin. Nanti kita akan tunggu, paling tuh bakalan mendingin sekitar 2 jam deh kayaknya kalau soy wax. Emang agak lama sih, jadi kita tunggu aja. Kita tunggu sambil ngapain gitu kek. Oke, ini tadi aku nunggu kurang lebih 1 jam, tapi ini lilinnya belum mateng ya, jadi kalau misal kalian pegang itu bakalan membekas. Terus untuk gelasnya misal kalian juga pegang gitu ya, itu masih agak anget-anget gitu, jadi masih hangat, jadi itu belum mengeras, terus warnanya juga belum putih bersih ya. Jadi mungkin kita akan masih nunggu sekitar 1 jam lagi dan kita bakalan cek. Oke, itu tadi caranya aku bikin lilin untuk tokoku sendiri ya. Dan hasilnya itu kayak gini, tinggal ditambahin stiker aja. Kalian terserah mau edit pakai apa. Aku sih pakai Canva. Hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat namanya ini Velvet Brew Candle. Nih hasilnya. Ini aku pakai wooden base karena aku lebih suka kan ya. Sebenarnya aku tuh bikin 2 ini yang kecil kan. Yang satunya ini ukuran medium. Ini aku wanginya coffee bun. Wanginya roti boy gitu. Enak. Nggak enak. Ya kalau soy wax aja tuh wanginya soft. Cuman beberapa itu aku menemukan ya dicampur parafin. Kalau dicampur parafin dia lebih kuat sih wanginya, cuman cepet habis. Karena sebenarnya soy wax itu tuh paling awet untuk pembuatan lilin. Jadi dia tuh nggak cepet habis. Ini yang kecil aja bisa tahan 15 jam. Cuman kalau kalian expect kok wanginya nggak sampai ke ruangan kayak gitu, ya enggak, ini kan kecil. Dia tuh kecil cuma buat kamar mandi. Kalau misalnya kalian yang mau maksimal 9 meter persegi luas kamar kalian, minimal pakai yang ini sih, yang ukuran 100 gram. Ini cukup buat 1 kamar. Ada lagi yang nanya, misalnya dia beli di toko lain, tiba-tiba dinyalain tuh, sama nih ukurannya, sama-sama kecil, terus tiba-tiba dinyalain kok nggak bau sama sekali kak. Mungkin ya itu yang buat atau yang bikin lilin suhunya nggak pas. Padahal kalau misalnya pas dia akan wanginya emang soft. Namanya soy wax itu soft. Kalau misalnya dia kuat berarti dia mengandung parafin. Dan yang nggak aku suka dari parafin, kayaknya kebanyakan di Indonesia tuh nggak ada yang food grade parafin gitu. Biasanya nggak tahu ya kalau misal di toko lain ada yang food grade parafin, cuman kebanyakan di sini parafinnya tuh yang karsinogenik gitu, yang apa tuh karsinogenik, yang bikin kanker atau apa, pokoknya nggak suka lah. Aku lebih suka yang ini kan, lebih natural gitu. Ini enak, teh jasmine gitu, soft calming. Tadi kan aku bilang sama kalian kalau aku lebih suka pakai wooden wicks. Alasanku aku pakai wooden wicks karena permukaan lelehannya itu akan merata. Yang kedua, dia nggak suka mushrooming. Apa itu mushrooming? Mushrooming itu yang kalau kalian misalnya beli yang sumbu katun, terus kalian nyalain, terus ya lama kelamaan tuh kayak ada bunga-bunganya gitu, namanya menjamur kalau di bahasa Indonesiain ya, mushrooming. Itu aku nggak suka, dan kadang dia lebih gede apinya. Kalau misal terjadi mushrooming itu biasanya apinya lebih besar. Nah kalau wooden wax ini enggak, dia itu cuma nanti kalau udah dinyalain dia akan gosong-gosong gitu. Nah kalian coba cubit aja, tek, cubit, hitam-hitamnya nanti udah hilang. Yang ketiga, wooden wax lebih mengeluarkan suara, jadi ada sensasi suara kayak kayu-kayu, bakar kayu gitu. Ya nanti kalian coba sendiri aja, atau mungkin
aku akan nunjukin lewat video yang lain buat review wooden wigs. Sumbunya sendiri kalian juga harus research guys, enggak sembarang sumbu akan cocok sama satu chair ini, satu chair yang lain itu sumbunya akan beda, kecuali diameternya sama ya, jadi untuk sumbu itu kalian nyocokinnya lewat diameter. Soy wax candle butuh yang namanya curing, jadi kalian harus nunggu sekitar 5-7 hari, bahkan ada yang bilang di Facebook discussion group itu 2 minggu untuk soy wax. Jadi baru bisa kalian nyalain agar keluar wanginya tuh biar jelas. Kalau misalnya kalian bisa kalau misalnya kalian mau nih cepet nyalain dong gitu, aku pengen pakai kayak misal besok atau 2 hari lagi, 3 hari lagi, bisa kalian campur parafin. Nanti takarannya itu riset sendiri, tapi ada tapi ya itu tadi akan cepat habis. Dan itu menurutku dan menurut beberapa artikel, parafin itu mengandung karsinogen atau sifatnya karsinogenik. Itu nggak baik kalau misalnya kalian sering-sering, itu nggak baik. Aku akan jelasin di video-video yang lain. Nanti kita akan bahas permasalahan lilin, kemudian nanti kita bisa diskusi. Kalau misalnya aku ada yang nggak tahu, terus kalian koreksi, it's okay. Sekian dulu video dari aku. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian tinggal tulis di kolom komentar, nanti aku akan jawab di video selanjutnya. Dadah.